Halo semuanya, rumah di belakang saya bangun dengan AI. Nah, tapi sebelum saya jelaskan bagaimana peran AI dan juga blockchain dalam optimasi bisnis properti, saya ingin mengajak teman-teman untuk tur langsung ke rumah contoh dari Mono House, rumah dengan konsep introvert pertama yang saya bangun di Sequoia Hills. Biasanya ketika kita lihat klaster modern itu rata-rata tidak memiliki pagar, ya, tapi kita membawa kembali nostalgia private gate di rumah yang ada di Mono House ini. Oke, ikutin saya. Nah, rumah ini lebarnya kurang lebih 10 meter, jadi pintu masuknya ada di sana. Kemudian ini adalah private garage, ya. Dan karena rumah ini ada di corner, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita sengaja membangun private gate atau private fence atau pagar di sudut corner. Biasanya rumah-rumah modern klaster sekarang, mereka itu tidak mempagarkan bagian corner. Tapi di sini kita juga nggak mau bikin pagar tersebut mati, jadi kita buat ada ventilasi udara. Jadi kalau teman-teman ingin menikmati sore atau pagi, itu bisa menikmati di sini. Ya, dan sekarang kita lihat rumah ini juga punya fasilitas gym area di sebelah sini. Kita lihat ini adalah private gym, ya. Dan di belakang ada garden. Ya, kita bisa masuk ke living room lewat akses kedua atau akses untuk PRT. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tamu, kita bisa masuk lewat akses utama. Jadi rumah ini punya konsep di mana living room itu berada di lantai 2 dan lantai 1 merupakan lantai servis. Nah, ini merupakan akses utama dan pintunya juga solid door dari bawah sampai atas. Dan pintu ini juga sudah dilengkapi dengan smart key, ya. Nah, teman-teman semua, rumah ini memiliki lebar 10 meter x 18 meter dengan tinggi 3 lantai. Dan sekarang kita lagi ada di lantai 2, di mana lantai 2 ini adalah living room dan dining room dengan konsep open plan, jadi tidak ada sekat. Ya, dan yang saya suka dari kitchen-nya adalah, pertama, kitchen-nya memiliki island, dan yang kedua adalah ada jendela yang dimana kita bisa masak sambil menikmati nature. Dan di sebelah kiri saya ada junior master, jadi kalau misalkan teman-teman punya keluarga, family, orang tua, bisa tidur atau istirahat di sini. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat master bedroom yang ada di lantai atas. Ayo ikutin saya. Nah, di lantai ini punya 2 kamar. Jadi ada kamar untuk anak dan juga ini adalah kamar untuk area master bedroom. Sebentar nanti saya akan ajak untuk bisa melihat wardrobe areanya. Tapi sebelum kita lihat wardrobe area, kita lihat master bedroom ini memiliki balkon yang sangat besar dengan view yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat di sana ada 2 gunung yang bisa kita nikmati setiap pagi. Nah, sekarang kita lihat terakhir untuk area wardrobe dan juga bathroomnya. Nah, ini adalah area wardrobe dan bathroomnya juga cukup besar. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tambahkan bathtub, itu juga masih ada space untuk bisa teman-teman tambahkan bathtub di sini. Tahun ini genap saya 16 tahun masuk dalam industri properti dan saya lihat pergerakan market begitu dinamis dan selalu ada perubahan-perubahan besar. Dan tahun ini salah satu perubahan yang menurut saya sangat penting adalah perkembangan dari artificial intelligence atau kita sebut dengan AI. Nah, buat sebagian orang AI ini adalah ancaman, tapi seperti yang saya katakan di awal video bahwa saya membangun rumah contoh ini dengan AI. Ya, dan tanda kutip mungkin bukan sepenuhnya dibangun secara fisik dengan AI, tapi konsepnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya bangun rumah dengan konsep rumah introvert pertama, di mana sebenarnya idenya ini muncul bukan dari saya pribadi, tapi hasil diskusi saya dengan AI. Ya, dan saya berdiskusi dengan ChatGPT. Saya tanya kira-kira apa sih yang akan menjadi tren properti di tahun 2025. Lalu kemudian dikeluarkanlah yang namanya community estate atau sebuah real estate yang berdasarkan community. Ya, kemudian saya gali lebih dalam lagi, saya diskusi lebih dalam lagi dan terbagilah beberapa community. Salah satu adalah community yang seringkali orang mungkin nggak klaim sebagai community, yaitu orang-orang atau kelompok orang yang suka dengan privacy. Ya, jadi kita membangun rumah ini dengan membawa kembali nostalgia private gate atau pagar
bagian rumah sudutnya kita juga tutup dengan pagar sehingga punya ruang privasi sendiri. Kemudian juga desainnya kita buat dengan sekat-sekat yang secara cahaya bisa masuk, tapi orang luar tidak bisa lihat. Ya. Nah, konsep seperti ini betul-betul dihasilkan dari hasil brainstorming lewat AI. Nah, lewat video ini saya mau sampaikan, bukan hanya AI, tapi peran blockchain juga sangat penting. Jadi ada 4 peran AI, ya, dan ada juga peran blockchain. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa brainstorming untuk bisa menganalisa tren pasar. Nah, ini adalah poin yang sangat-sangat penting karena seringkali kita mencari ide-ide ya yang hanya terbatas dengan apa yang ada di market. Jadi kita lihat rumah contoh developer lain lalu kita tiru. Kita lihat brosur developer lain lalu kita tiru. Padahal sebenarnya kita bisa memanfaatkan AI untuk bisa memprediksi kira-kira peran atau tren pasar seperti apa. Nah, salah satunya dihasilkanlah konsep rumah introvert ini juga dihasilkan dari AI. Kemudian yang kedua adalah generatif AI. Nah, teman-teman mesti paham bahwa saat ini banyak orang yang beli properti itu kadang-kadang mereka belum sempat untuk mengunjungi lokasi fisiknya. Dan itu bukan hal yang mustahil, berbeda dengan tahun 2000-an, di mana orang harus lihat. Ya. Tapi dengan generatif AI, saat ini kita bisa membantu ya para arsitek untuk bisa mendevelop virtual reality. Ya, jadi dengan mungkin kacamata VR, mereka bisa merasakan dari jauh ya konsep rumah dan mereka merasakan dimensi ruang walaupun mereka berada di tempat yang berbeda. Nah, konsep generatif AI ini tentu masih sangat-sangat awal dan saya percaya namanya perkembangan AI ini eksponensial. Jadi semakin lama akan semakin cepat. Kemudian berikutnya lagi adalah mungkin energy saving ya. Jadi teman-teman tahu bahwa kadang-kadang AI ini mereka bisa membantu kita untuk bisa menghemat energi di rumah kita atau di properti kita ya. Sebut saja mereka bisa membaca data lewat temperatur ya. Ketika temperatur udaranya memang sedikit panas, baru mereka secara otomatis mereka menyalakan AC. Tapi ketika temperaturnya itu turun, mereka bisa mematikan AC. Atau demikian juga dengan mereka punya sinyal untuk bisa membaca dengan cahaya. Ya, jadi ketika cahayanya itu cukup gelap, ya mereka baru menyalakan lampu secara otomatis. Jadi energy saving juga bisa menjadi satu konsep di mana AI akan membantu kita. Nah, dari segi marketing, ya teman-teman juga bisa memanfaatkan AI sebagai virtual realtor. Ya, jadi sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali di TikTok ya yang namanya influencer. Nah, kedepannya influencer itu kita tidak lagi membayar para content creator atau influencer, tapi kita bisa menggunakan AI ya. Dan seringkali kalau teman-teman lihat banyak muncul video ya di platform X atau platform sosial media, orang-orang yang cantik ya, orang-orang yang keren, yang ganteng gitu, padahal itu sebenarnya ada AI, tapi kita nggak bisa bedakan. Mirip banget dengan orang asli. Nah, kedepannya kita juga bisa menggunakan virtual realtor yang di-generate lewat AI untuk bisa membantu memasarkan properti kita. Selain daripada AI, peran blockchain ini juga sangat-sangat penting. Nah, kita sebagai pelaku properti, saya banyak banget ketemu yang namanya sertifikat double ya ketika saya ingin mengakuisisi lahan. Loh, ada 2 sertifikat. Dan ini akhirnya menjadi sebuah problema. Kenapa? Karena sertifikat itu bisa digandakan atau bisa dipalsukan ya. Nah, untuk itu perlu ada peran blockchain. Ada 3. Yang pertama adalah blockchain bisa menciptakan namanya smart contract ya. Smart contract ini seperti surat yang memang jauh lebih, yang kedua, transparan dan aman. Karena blockchain itu salah satu etosnya adalah transparansi. Jadi kita bisa melihat kemana smart contract kita dibeli, ada historinya, semua tercatat. Pertama kali yang punya siapa, ditransfer ke siapa, ya, ke wallet mana. Nah, ini akan menjadi solusi. Jadi yang pertama adalah smart contract, ya, yang kedua adalah transparansi, di mana kita juga bisa melihat histori. Ya, jadi nggak lagi kita abu-abu, ini si A ngaku yang punya, si B ngaku yang punya. Tapi dengan ada blockchain, itu semua ada histori dan tercatat. Dan yang ketiga adalah fractional ownership. Nah, ini adalah satu game changing yang sudah dilakukan oleh Dubai. Ya, di Dubai ada satu developer yang sudah menggunakan fractional ownership. Jadi kalau kita lihat sekarang kan harga properti semakin lama semakin mahal. Ya, sebut saja ada rumah 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar, 15 miliar. Nah, tapi dengan adanya tokenisasi, ya, dengan adanya blockchain teknologi, rumah tersebut bisa dibeli oleh mungkin puluhan sampai ratusan orang yang berbeda. Nanti ketika dapat return itu bisa dibagi rata dengan para owner yang memiliki token tersebut. Nah, walaupun hal ini masih sifatnya adalah mungkin masa depan di Indonesia, tapi ini sudah terjadi di Dubai. Di Indonesia belum ada, tapi saya percaya lambat atau cepat ketika adaptasi blockchain sudah dilakukan oleh beberapa negara-negara yang mungkin one step ahead dari Indonesia, maka kita sebagai emerging country itu pasti akan mengikuti jejak yang sama. Buat teman-teman pelaku bisnis properti atau developer properti yang mungkin merasa insecure atau merasa AI sebagai ancaman,
Saya ingin mengajak kita semua justru untuk belajar kebalikannya. Untuk itu saya buat Property School khusus untuk bisa mengajak para developer bisa scaling up bisnis propertinya di kota kalian masing-masing dengan memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence. Dan program ini saya buat khusus untuk batch berikutnya, di mana saya akan memberikan coaching klinik untuk para developer owner dan juga timnya. Dan saya akan memberikan coaching klinik untuk tim, satu tim itu bisa 24 orang. Jadi kalau teman-teman punya tim ada 24 orang, termasuk Anda sebagai ownernya, ada 25 orang, itu bisa mengikuti program ini. Dan yang paling menarik adalah kita Trinity Land sudah meng-acquire lahan lebih dari 200 hektar, dan lewat program ini teman-teman punya kesempatan untuk join develop project bersama dengan Trinity Land. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa oke, dengan kita join dengan Trinity Land bisa belajar bagaimana membangun development skala kota, apartment, high rise. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dan kita akan buka batch yang berikutnya, itu tanggal. Nah, informasi lebih detail teman-teman bisa follow Instagram Real Estate Believer yang ada di bawah saya. I'll see you on the next video.